James Bang, iya. Nah, jadi ini adalah materi yang paling istilahnya menjadi batu sandungan di sesi UTS karena emang nanti kalian lihat sendiri kenapa. Nanti juga kasih tahu kenapa dah. Jadi kenapa analisis algoritma ini ya ibarat kata yang menjadi puncaknya adalah analisis rekursif ini. Dan sebenarnya tuh mau nggak mau nggak online guys, karena emang gue tahu materinya itu susah gitu. Makanya kemarin juga hybrid gitu yang mau datang pas Senin datang. Tapi ya mau gimana lagi guys, soalnya ada OI mau ke IPB kan. Jadi kita harus melipir dulu biar OI dapat jalan gitu guys. Tapi seru juga gara-gara OI ke IPB kita jadi online. Harusnya OI itu kuliah di IPB aja guys. Jadi IPB sepi nantinya. Nah, kemudian capaian pembelajarannya seperti biasa walaupun kelihatannya cuma satu, tapi mengerikan. So, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget. Jadi, eh yang bikin ngeri itu nanti pas ada. Nah, rekursif atau fungsi rekursif ini selalu punya eh, ini. Jadi, kalau teknik rekursif kan kalian tahu ya kira-kira eh, dia adalah looping yang memanggil loopingnya itu sendiri gitu. Sama kayak iteratif, tapi bedanya iteratif yang dijalanin bisa suatu function lain, tapi kalau si rekursif ini dia jalanin dirinya lagi gitu. Nah, algoritma rekursif itu notasinya atau cara bentuknya selalu kayak gini. Jadi pertama ada baseline atau kondisi awal. Nah, kondisi awal kenapa kayak gini? Karena biasanya algoritma iteratif di yang ada, jadi gini cara notasinya. Jadi kalau ada fungsi iteratif di kehidupan nyata gitu kan, pasti dia punya baseline atau yang pertama itu selalu belum belum ngikutin pola. Misalkan faktorial. Faktorial kan yang pertamanya nol faktorial. Nol faktorial kan satu. Dia tuh belum ngikutin pola yang ini nih. Jadi dia kalau mau biasanya kalau si fungsi iteratif ini emang dia dinotasiinnya awal pakai kayak gini. Jadi ada baseline baru iteratifnya atau formula perulangannya. Suaranya jelas kan? Kita lanjut. Ini juga ada kalau mau nyari FKPK. Terus ini ada menara Hanon dan gitu. Nah ini juga ada function rekursif, artinya sini sebenarnya ada fungsi Ackermann. Nah jadi fungsi Ackermann ini sebenarnya sederhana gitu. Misalkan dia nol, M-nya nol, jalannya n plus 1. Kalau M-nya lebih dari nol tapi N-nya nol, jalanin ini. M-nya lebih dari nol dan jalan N-nya lebih dari nol, jalanin yang ini gitu. Tapi ini kan rekursif manggil-manggil terus. Dia manggil lagi, manggil lagi, manggil lagi. Jadi di algoritma rekursif itu walaupun kelihatannya algoritma yang sederhana begini doang, tapi kalau kita panggil 4 sama 2, artinya M-nya 4, N-nya 2, ntar kan jalanin yang ini gitu. Terus ini akan berkurang satu, berkurang satu. Tapi lihatlah hasilnya. Kayak, walaupun cuma 4 dan 2, hasilnya tuh kayak gini gitu. Dan itu saking rekursif. Ini karena rekursif itu walaupun fungsinya kelihatannya sederhana, tapi karena dia manggil-manggil lagi dirinya sendiri. So, ya kelihatannya jadi banyak. Padahal dari 4 sama 2 terus function yang dijalanin cuma begini, tapi hasilnya tuh ada banyak banget angka. Jadi begitulah rekursif. Oke, nah ini jadi struktur rekursifnya seperti biasa. Pertama ada langkah basisnya dan emang awal-awal rekursif biasanya nggak ngikutin function awalnya. Jadi dia ada langkah basisnya. N sama dengan 0, 1 dulu, terus N faktorial. Ini ada langkah rekursifnya atau baru ngikutin functionnya, baru ngikutin polanya.
Di sini ada latihan, buatlah algoritma rekursif dari permasalahan berikut. Nah, jadi ini namanya setiap sesuatu hal yang berulang, itu pasti bisa menggunakan pendekatan rekursif. Jadi ada perintah kalau sesuatu hal yang berulang, itu bisa dilakukan pendekatan rekursif. Tapi kalau pen sesuatu hal yang rekursif tuh belum bisa melakukan pendekatan yang berulang gitu, guys. Jadi misalkan ada perkalian A kali B. Ini kan sebenarnya kalian bisa bikin aja fungsinya A kali B gitu. Tapi karena kita mau lakukan pendekatan rekursif gitu, jadi kita tuh harus cermat atau harus apa gitu ya. Mungkin ini kalau di UTS keluar nggak ya? Kayaknya mungkin satu soal gitu, kayak dari A kali B doang, gimana caranya bikin, dia jadi rekursif gitu. Kan kita kayak ini sebenarnya ke konsep konsep pengetahuan matematikanya aja sih, kayak misalkan perkalian A kali B kan artinya kita tahu A kali B itu A B ditambah A gitu kan, B ditambah B sebanyak A gitu. Jadi nanti jawabannya bisa kayak gini, if B sama dengan satu nol, terus else return A plus multiply A, B. Oh, ya pokoknya A ditambah, nah pokoknya begitu guys. Terus kalau mau ini juga pemangkatan A pangkat B, sebenarnya kan bisa aja langsung pakai function pow, tapi kalau mau dideketin ke pendekatan rekursif, kita tahu A pangkat B artinya A dikali B. A dikali A sebanyak B kali gitu guys. Makanya nanti functionnya itu begini. A dikali A sebanyak B kali. Kemudian kalau menghitung jumlah digit suatu bilangan, kan bisa aja langsung hitung jumlah digitnya. Tapi ini kalau mau pakai rekursif, kita jalanin functionnya begini, begini, begini. Yang terakhir mencari elemen yang besar pada array, kan bisa aja kita langsung kita lakukan pendekatan rekursif. Jadi semua hal yang berulang tuh bisa didekatin ke rekursif. Itu tergantung bagaimana cara kita melihat masalahnya gitu ya. A kali B aja bisa dijadiin rekursif. A pangkat B bisa dijadiin rekursif dan seterusnya. Kemudian menganalisis kompleksitas suatu algoritma rekursif. Nah, jadi sebelum kita bisa menganalisis algoritma rekursif gitu ya, menganalisis kompleksitasnya, di rekursif ini mengenal istilah namanya relasi rekurensi. Jadi relasi rekurensi itu apa? Nah, relasi rekurensi itu sebenarnya kayak FN atau kayak TN gitu. Gimana cara kita mengubah suatu codingan rekursif ke dalam fungsi aljabar linear gitu. Sama kayak iteratif atau algoritma-algoritma lain kan pertama kita harus ubah ke aljabar linear dulu gitu. Jadiin function. Tapi kalau di iteratif agak beda nih cara ngubahnya ke bentuk aljabar linear. Nah, jadi dia pakai format kayak gini. Oh ya, untuk LKP dan PPT dan lain sebagainya udah ada di kelas tuh tipe BACID, tapi di general guys, gue nggak bisa nambahin topik ya tahu. Kita kurang akrab dengan kelas. Bagaimana cara nambahin topik itu gimana? Tapi kita udah gue tambahin di general untuk pertemuan 5. Nah, jadi ini adalah namanya relasi rekurensi atau gimana cara kita ngubah si algoritma rekursif ke dalam bentuk aljabar linear gitu, supaya nanti bisa dihitung kompleksitasnya. Tapi lihat, ini tuh bukan tujuan akhir ya. Jadi tujuan akhirnya tuh kan ngitung kompleksitas. Nah, sampai sini tuh belum selesai. Dari relasi rekurensi baru nanti kita cari ini. Nah, kemudian formatnya tuh begini. Relasi rekurensi atau FN-nya adalah ada A itu jumlah subproblem atau jumlah si berapa kali fungsi rekursif itu dipanggil di dalam fungsinya sendiri. Kemudian ada B. B itu ukuran dari subproblem. Nah, jadi B ini seberapa banyak atau berapa input yang diolah sama si algoritma rekursif itu masing-masing. Apakah inputnya langsung sekali banyak atau
inputnya dibagi 2 dulu gitu kan. Kemudian ada Fn. Fn ini waktu untuk nyatuin hasil dari algoritma rekursifnya ke dalam suatu masalah atau jawaban yang konkret dan benar gitu. Jadi kan biasanya algoritma rekursif tuh mecah-mecah datanya gitu, biar jalannya cepat. Nah, terus cara si algoritma rekursif nyatuinnya lagi tuh berapa? Itulah Fn. Ini dicontohin aja, misalkan ada binary search. Nah, binary search ini kan dia ngebagi data jadi dua. Jadinya binary search itu B-nya itu dua. B-nya dua. Kemudian A-nya berapa? Nah, cara nyari A itu kita lihat dari di ininya, di codingannya. Nah, di codingannya itu si binary search atau si nama functionnya itu kepanggil berapa kali, guys? Ini kan pakai if. Sebenarnya ini kan kepanggil dua kali, tapi yang karena yang satunya if, itu kan berarti ini dijalanin atau ini dijalanin kan. Nah, jadi sebenarnya ini cuma kepanggil sekali. Kalau kepanggil sekali hanya satu. Nah, B-nya itu dapat dari mana? B itu banyaknya data yang diolah si function gitu. Kan karena ini binary search tadi kan udah dilihat ya, dia ngebelah data jadi dua. Nah, ini kan ngebelah data jadi dua. Anggap aja ini dijalanin function, ini juga dijalanin gitu, tapi secara bersamaan gitu. Jadi ini dijalanin gitu. So, B-nya itu akan sama dengan 2. Kemudian N-nya berapa? Atau Fn-nya berapa? Fn itu adalah waktu yang diperlukan untuk gabungin lagi. Nah, karena kan tadi kita lihat, misalkan tadi kan udah dipecah jadi dua gitu. Nah, ini kan fungsinya kan jalannya begini. Ini dijalanin, ini dijalanin. Waktu untuk nyatuinnya itu dia tinggal nyatuin doang, cetrek, cetrek, disatuin. Makanya ini dia jalan sebanyak satu kali. Jadi kalau kita dapetin Fn-nya itu cuma satu. Nah, dari itu relasi rekurensinya kalau formatnya adalah A, T, N per B, N, nah, ganti aja guys. A-nya 1, N per B-nya 2, Fn-nya 1. Nah, jadi gini doang guys. Ini adalah relasi referensi dari si binary search. Tapi ini belum selesai. Karena nanti dari sini kita nyari kompleksitasnya. Nah, ini baru istilahnya baru ngubah ke fungsi aljabar linearnya. Ini belum nyari kompleksitasnya. Oke, kita lanjut. Nanti dari sini diapain, itu nanti dulu aja. Nanti ada di bawahnya gimana cara nyari. Ya. Jadi kalau kita udah dapat ini, ya itu belum selesai. Perjalanan masih panjang. Ya, itu baru mengubah ke bentuk aljabar linear. Contohnya ini merge search ada lagi. Merge search kita lihat dalam functionnya dia ngebagi jadi ini dia dipanggilnya dua kali. Pertama call merge search sama untuk yang ini. Kemudian call merge search lagi untuk yang ini. Jadi sebenarnya A-nya akan jadi 2 karena dipanggilnya 2 kali. Kemudian cara ngebagi datanya dia akan ngebagi data menjadi 2 juga. Yang pertama untuk first half, yang kedua untuk second half. Nah, tapi bedanya dari binary search tadi si yang udah first half ini dibagi lagi, second half ini dibagi lagi, ngeng. Sini dibagi lagi, ngeng. Ngeng ini juga dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, baru dia jalanin functionnya gitu. Cetak cetak baru ngurutin cetak 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 cetak. Nah, kita dibagi lagi, ini dibagi lagi,
ini dibagi lagi, ini kan baru disatuin, 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 disatuin gitu guys. Jadi ibarat kata kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia akan punya untuk nyatuinnya, dia akan sebanyak n kali. Ya. Jadi dia akan nyatuin sebanyak n kali untuk baru dapat jawaban sesungguhnya gitu. Jadi makanya Fn-nya itu n kali. Kenapa? Karena saat diproses itu prosesnya itu dia ngepecah-mecah-mecah sebanyak n kali, makanya proses untuk nyatuinnya juga sebanyak n kali. Jadi ini ya kalian lusuri gimana cara kerja algoritmanya gitu. Apakah dia kan kalau tadi binary search dia cuma dipisah sekali doang, terus yang satu ngerjain kanan, yang satu ngerjain kiri. Makanya pas nyatuin ya cuma butuh sekali, cetek gitu langsung satu. Tapi kalau si merge search ini udah dipisah kanan kiri, nanti yang udah dipecah dipecah lagi. Jadi kanan kiri yang udah dipecah lagi jadi kanan kiri. Makanya dia untuk nyatuin dia akan sebanyak n kali atau sebanyak dia mecah. Nah, mecahnya itu kan sebanyak n kali atau jumlah si data. Makanya merge search itu ini. Jadi untuk nyatuin dia kompleksitasnya n, maka dari itu sama sesuai formulanya juga kalau ada Tn sama dengan A Tn per B plus Fn, masukin tadi A-nya itu 2, B-nya 2, Fn-nya itu n. Maka relasi rekurensi dari merge search adalah segini. Untuk mencari relasi rekurensi, ya, gampang kan guys? Kalau masih nyari rekurensi masih gampang, tinggal ngelihat berapa kali si fungsi dipanggil itu A, atau terus berapa kali datanya dibelah, atau bukan berapa kali data dibelah sih, dia akan ngebelah data sebanyak berapa. Kalau sebanyak jadi 2 berarti 2. Kemudian n itu berapa banyak atau kompleksitas untuk nyatuin datanya balik lagi. Baru kita masuk gimana cara mencari kompleksitasnya gitu. Ini tadi udah diubah jadi namanya fungsi aljabar linearnya, sekarang kita nyari kompleksitasnya. Nah, ini cara nyari kompleksitas sebenarnya di iteratif ini ada 3. Kan kalau cara nyari kompleksitas di algoritma biasa atau algoritma looping biasa itu kan kita bisa lihat doang aja ini n ini. Tapi kalau di iteratif agak agak beda nih. Dia perlu 3 metode ini. Nah, pokoknya gimana caranya kita lihat aja di sini. Nah, kalau teknik substitusi itu kita teknik menebak-nebak nilai big OH-nya nanti dari gimana pola yang terbentuk gitu. Dan ini tuh kalau dari kita jelasin gini ya, kalau untuk penyelesaian relasi rekurensi sebenarnya metode awal atau metode yang pertama kali banget atau yang bisa kalian cek itu artinya yang paling gampang ini teknik teorema master ini. Jadi ini adalah metode yang sering banget dipakai atau karena gampang gitu ya guys. Dan harusnya kita pakai yang ini terus aja gitu. Tapi metode ini tuh punya kelemahan. Jadi ada beberapa relasi rekursi yang nggak bisa dicari pakai teorema master gitu. Makanya kita butuh teknik substitusi. Ini nggak dijelasin ya di PPT gimana caranya. Tapi nanti mau kasih lihat. Nah, jadi teknik substitusi sama teknik pohon sebenarnya ya dipakai untuk kalau nggak bisa teorema master, tapi selama teorema master masih bisa kita pakai teorema master. Nah, kemudian ini ada teknik pohon rekursif.
Ini sama kayak nyari KPK FPB gitu lah, tapi yang digambar pohon. Nah, contohnya ada ini, misalkan ada CN kuadrat, terus di bawahnya ada TN. Misalkan soalnya begini, TN per 4 ditambah TN per 2 tambah CN kuadrat. Nah, ini tinggal kita bikin pohon aja, CN kuadrat, terus yang kiri TN per 4, yang kanan TN per 2. Kemudian dibikin pohon lagi, guys. Nah, yang ke kiri TN per 4, jadi istilahnya, bentar. Nah, ini di ini lagi, ya, dibikin pohon lagi. Ini sebenarnya kayak disubstitusi, dimasukin gitu kayak. Sebenarnya TN per 4 ini dijadiin T ini N per 4 gitu, guys. Jadi kan yang kiri kan selalu TN per 4. Nah, yang ke kanan juga ini sebenarnya N per 4 per 2 gitu. Nah, karena yang ke kanan TN per 2. Di sini juga yang ke kiri sebenarnya ini adalah N per 2 per 4. Nah, yang ini juga N per 2. Jadi ini N per 2 per 2. Nah, begitu, guys. Makanya nanti didapetin ini TN per 16, ini TN per 8, ini TN per 8 juga, N ya lah. Terus ini TN per 4. Nah, kemudian biasanya harus berapa level? Ya tergantung kalian ngeliat polanya. Ini nanti kalian terusin lagi terus. Ini dibagi dua lagi, yang ini dibagi dua lagi, ini dibagi dua lagi, ini dibagi dua lagi. Ngeng, terus pokoknya seterusnya sampai kalian nemu polanya. Misalkan satu, apa ini istilahnya? Satu, dua. Misalnya 2 level aja udah kelihatan polanya. Ini kan nanti kalau kalian, ini ada nggak sih? Oh, ada yang di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ini ada yang udah dapat materi kuliahnya kan? Oh, udah dapat, alhamdulillah, guys. Nah, ini di slide selanjutnya ini ada begini. Nah, jadi kan nanti udah kelihatan nih. Nah, ini tinggal ditambahin aja, guys. Yang atas CN kuadrat, yang bawah 5 per 16. Ini kan ini ditambah, terus yang ini ditambah juga. Ini ditambah jadi 25 per 256. Nanti seterusnya kan nanti kan bisa ditebak nih. Kayak gue bisa nebak pasti yang ketiga itu 125 per apa? 16 kali 16 kali 16. Nah, 125 per 4096. Jadi kan nanti dia akan mengikuti format kayak gini kan. 5 per 16 pangkat I CN kuadrat. Baru deh nanti dapat, sebenarnya ini adalah barisan geometri dengan rasio 5 per 16. Nah, cara nyarinya gimana ya? Berarti kan nanti ini adalah penjumlahan. Nanti kan ini kan udah ketahuan ini sebenarnya barisan geometri. Nah, terus ini kan penjumlahan dari barisan geometri. Ya udah kita masukin rumus Fn gitu. Rumus SN geometri. Nah, ini kan balik lagi ya, kenapa di pertemuan pertama kalian disuruh menganalisis deret dan bilangan gitu karena emang kepake lagi. Jadi kalau polanya udah kelihatan ya udah tinggal tebak aja nih kira-kira gimana. Berarti kan nanti ini kalau kita keluarin ini tuh pola bilangnya ini jadi ini. SN sama dengan 5 per 16 pangkat 0.
tambah 5/16 pangkat 1, dan seterusnya sampai Cn kuadrat. Nah, ini kan nanti bisa bisa disimpulin jadi kayak gini. Sn sama dengan n kuadrat per 1 n 5/16. Nanti dia bisa jadi 16/11 n kuadrat. Nah, ini nanti kan ini juga anggap aja nih konstanta nih, anggap konstanta berarti nanti Big O-nya itu n kuadrat itu guys. Jadi kalau ada kayak gini, demikian kalau kita cari pakai pohon faktor, Big O-nya itu n kuadrat. Jadi pohon juga sebenarnya pohon rekursif itu cuma alat bantu, ujung-ujungnya kalian harus ngelihat polanya juga. Nah, cara kalian nyari kompleksitasnya ujung-ujungnya ya dengan analisis polanya atau deret-deretnya tuh gimana gitu. Baru deh kelihatan kalau sebenarnya algoritma ini n kuadrat. Substitusi juga gitu guys, dia cuma untuk mencari pola. Kemudian ada lagi, nah ini ada teorema master. Nah, teorema master ini dia cuma bisa ngerjain, nah ini adalah yang paling gampang, tapi kelemahannya dia cuma bisa ngerjain pakai format ini guys. Kalau formatnya nggak kayak gini, nggak work teorema master gitu aja ini. Nah, di sini tuh ada yang sayang banget dijelasinnya ya. Kenapa? Karena dia jelasinnya cuma begini, jadi agak agak sulit sebenarnya. Kalau teorema master itu sebenarnya ini perlu kalian catat aja biar gampang, atau kalian cari aja sih di ini sebenarnya agak ribet. Pokoknya kalian cari aja di Google. Nah, teorema master itu sebenarnya bunyinya tuh kayak gini. Ntar dah gue cariin di Google. Nah guys, kita cari dulu di Google. Kita stop share dulu. Jadi you cannot minimize when you are recording this meeting. Ya, so di recording nggak bisa minimize. Nah, jadi ini nggak ada di PPT, tapi emang sebenarnya ya singkatnya atau ya mana ya kemarin. Bentar ya guys. Gue juga nggak tahu kenapa ini tidak ada di PPT. Padahal ya dan ini adalah inti dari teorema master. Pokoknya teorema master itu yang paling gampang. Mana ya? Ada lagi. Pakai history aja. Kita cari based on history. Kemarin udah searching.
Ini guys, bentar, kita share screen lagi. Jadi sebenarnya, nah, nah, udah kelihatan belum? Nah, jadi sebenarnya teorema master ini bunyinya cuma kayak gini guys. Kalau A sama dengan B pangkat D, nah, ibarat kata kan begini ya. N sama dengan A N per B plus N pangkat D. Nah, gini ya guys. Jadi formatnya gini, format apa yang bisa dianalisis pakai teorema master. Jadi kalau ada A, T, N per B plus N pangkat D, jadi A sama dengan B pangkat D atau D itu apa? D itu pangkat dari sini Fn. Nah, jadi kalau ada A sama dengan B pangkat D, kompleksitasnya langsung aja ini. Gitu. Kompleksitasnya langsung ini. Kemudian kalau ada A kurang dari B pangkat D, kompleksitasnya pakai yang ini. Dan itu nanti bilang case 2. Terus kalau ada A lebih dari B pangkat D, kompleksitasnya pakai yang ini. Jadi ini singkat banget gitu kayak teorema master tuh gampang banget. Kita tinggal ngeliat A, B sama D-nya. Kita nggak perlu ngitung lagi, ngitung sulit-sulit. Pokoknya kalau A sama dengan B pangkat D, langsung aja pakai yang ini. Terus kalau ada A kurang dari B pangkat D, pakai yang ini kompleksitasnya. Terus A lebih dari B pangkat D, kompleksitasnya yang ini. Jadi itu sangat mudah dan sangat gampang. Makanya teorema master ini ya enak dipakai gitu. Tapi sayangnya kelemahannya ya dia cuma bisa pakai format yang kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada 4 N per 2 N pangkat 2. Nah, ini kan A-nya berapa? Ini A, ini B, nah ini kan D. Sekarang kita cari A-nya berapa? 4, terus B-nya berapa? 2, D-nya berapa? 2. Jadi kan 4 sama dengan 4. Nah, kalau 4 sama dengan 4, kita pakai yang mana? Kita pakai 4 sama kalau A sama dengan A, berarti A sama dengan B pangkat. Berarti kan kita pakai case ini. Kita pakai syarat, kita pakai case 1. Ya udah, berarti nanti kompleksitasnya yang ini. Gitu guys. Nah, jadi langsung aja kompleksitasnya tadi N pangkat D log N. Jadi langsung aja gitu, langsung tulis N pangkat D log N. Itu guys. Jadi kalian cuma perlu nyari A-nya berapa, B pangkat D-nya berapa. Jangan. Ya, jadi makanya teorema master itu enak. Dia gampang, tapi ya ada format-format tertentu. Misalkan ini ada A-nya ini kita bisa lihat 3, B-nya 2, D-nya berapa, tambah lagi ada D. D-nya ini kan 2, berarti A sama dengan B pangkat D, kita lihat A-nya 3, B-nya 2 pangkat 2. Nah, ini kan berarti nanti 3 akan kurang dari 4. Nah, kurang dari pakai yang mana? Kalau kurang dari pakai yang kasus 2, N pangkat D gitu, guys. Jadi nanti jawabannya N pangkat D gitu. Udah. Berarti Fn-nya ini Fn kita isi N pangkat 2. N log BA berarti N log 23. Nah, ini Fn-nya tadi kasus kedua, hasilnya N pangkat D, berarti N pangkat 2. Terus ini N ini akan jadi
Kemudian ini untuk ngisi ini tuh kedudukannya terhadap Fn, nlog B, nlog A, nlog BA atau AB sih? Harusnya nlog BA. Nlog BA itu kedudukannya sama Fn kurang dari atau lebih dari atau membatasi gitu. Ini kan n/2, terus nlog BA. Berarti kan nanti si nlog BA ini dia lebih kecil dari n kuadrat. Makanya ini kita isi dengan, nah ini dia akan big theta doang. Karena dia lebih kecil dari si Fn-nya. Jadi kurang lebih itu untuk teorema master. Jadi kita tinggal pakai doang. Sebenarnya ada satu rumus lagi yang kalau ada lognya itu bisa kalian searching aja di Google. Nah, ini ada rumus, istilahnya rumus yang panjangnya atau rumus aslinya tuh begini. Ini nggak keluar ya. Ini sayangnya di laptop gue gambarnya nggak keluar. Ah, ini yang ini deh. Nah, ini kalau formatnya ada log-logan, kalian pakai ini aja. Dia tuh lebih teliti lagi dengan P. Sebenarnya tuh P itu apa? Jadi kalau ngasih ini, nah ini kalau kalian nemu rumusannya begini. Jadi ini dipakai kalau apa? Ini dipakai kalau kalian menemukan format teorema master yang begini. Jadi ini istilahnya versi panjangnya atau versi yang ada log. Nah, jadi begini guys. Ini kalau teorema master juga bisa dipakai ada format yang kayak gini. Tapi kalau format kayak gini pakainya yang ini. Misalkan A lebih dari B pangkat K, K sama dengan D ya. Ini tergantung kalian nulis yang rumusnya apa. Nah, kalau A lebih dari B pangkat K langsung aja formatnya ini nlog B. A ini ya ini sebenarnya nlog basis dan pangkat. Ya. Kemudian kalau A sama dengan B pangkat K, ini kalian harus ngecek P-nya lagi. P itu apa? P itu pangkat lognya. Kalau P lebih dari -1, berarti yang ini kompleksitasnya. Kalau P-nya sama dengan -1, kompleksitasnya yang ini. Kalau P kurang dari saat -1, kompleksitasnya pakai yang ini. Terus kalau A lebih dari A kurang dari B banget kah? Kalian lihat P-nya lagi. Kalau P-nya lebih dari 0, kompleksitasnya ini. Kalau P kurang dari 0, jadi istilahnya kalau Roma Master ini kalian tinggal lihat-lihat doang. Dan biasanya cuma yang dihitung cuma A pangkat B pangkat D gitu-gitu doang. Jadi itulah untuk teorema master. Kita cuma makan. Sayang ini nggak ada di PPT gitu. Dan gue nggak tahu kenapa nggak ada di PPT. Jadi begitu. Nah ini lihat jawabannya. Oh bisa dilihat hasilnya gitu. Terus kemudian kalau yang ini dia tidak bisa dicari pakai teorema master. Kenapa? Karena A-nya itu 2 pangkat N gitu. A-nya itu nggak sesuai format. Harusnya A-nya itu kayak number doang. A-nya ini nggak bisa. Tapi kalau ini bisa guys. Fn-nya kan 2 pangkat N. Jadi artinya ya kita bisa dapetin D-nya itu 1. D-nya itu 1. Nah sebagai penutup, ini ya ini kayak tadi lagi. A itu apa, terus N per B itu apa, N. Kemudian kita langsung masuk ke ini aja kali ya. LKP-nya. LKP-nya itu ada di kelas. Bisa langsung dibuka aja kelas. Nah, set. Nah, ini kok masih ada ya LKP-nya. Nah, ini LKP-nya karena udah masuk pertemuan 5 sebenarnya kan ini udah dijelasin disuruh Pak Auzi.
Tapi karena Pak Uzi bilang tidak ingin membuat soal, jadi alhamdulillah KP-nya nih soalnya gue yang bikin, baru dibikin hari Senin. Jadi ya ini gampang lah. Nah, kalau soal yang pertama, ini kita suruh nyari relasi rekurensi doang. Jadi dari algoritma kayak gini, cari relasi rekurensinya berapa. Cuma 4 soal. Nah, yang B ini cari pakai pohon rekursif dari soal ini. Nah, jadi dia cari suruh pakai pohon rekursif gimana caranya. Ini juga bisa dicari aja ya. Nah, kemudian yang C, kita cari pakai substitusi. Ini gimana hasilnya? Oh, ini gini. Kemudian untuk yang D, ini cuma suruh lengkapin tabel dari teorema master aja. Oke, sebelum itu kan tadi di PPT nggak ada cara ngerjain substitusi. Gue mau contohin dulu cara ngerjain substitusi itu gimana. Jadi cara ngerjain substitusi itu gampang. Nah, caranya itu langkah pertama adalah satu, buat minimal dua langkah iteratifnya atau dua langkah maju. Nah, contohnya kita pakai contoh nomor satu aja ya. Misalkan TN ah, N dikali N min 1. Nah, kita lihat langkah iteratifnya. Nah, kalau mau lihat langkah iteratif atau dua langkah iteratif itu ngelihat dari si soal atau ngelihat kemana soalnya mau tertuju gitu, kemana soalnya mau diindus-indus. Kenapa? Karena nanti ini yang akan kita substitusi gitu. Misalkan begini, ini kan udah kelihatan nih. Tn sama dengan N kali Tn min 1. Makanya kalau mau iteratifnya, kita ngikutin Tn min 1 gitu. Tapi kalau ini plus 1, nanti ya Tn plus 1. Kalau ini plus 2, nanti kalian ikutin Tn plus 2. Pokoknya kalau buat langkah iteratifnya itu kalian harus ngikutin gimana soalnya. Nah, misalkan ini Tn min 1, berarti kan nanti fungsinya jadi kayak gini dong. Tn min 1 dikali Tn min 1 min 1. Nah, gini kan pokoknya. Nah, ini kan nanti akan jadi N min 1 dikali N min 2. Nah, minimal dua langkah iteratif ya guys. Jadi kalau ini udah N min 1 berarti masukin Tn min 1 alias Tn min 2-nya. Tn min 2-nya berarti nanti akan jadi N min 1 langsung aja N min 2 dikali Tn min 3. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Nah, jadi minimal dua langkah iteratif ya guys. Tapi kalau kalian rasa dua langkah itu kurang, kalian tambahin aja gitu. Tapi minimal tuh dua langkah iteratif. Kan ini kan, nah ini kan udah kelihatan. Min 1 segini, Tn min 2 ini. Berarti langsung masukin aja nih. Ini kan Tn segini, ini ada Tn min 1. Tn min 1 kita ubah jadi kayak gini. Berarti kan nanti Tn itu N dikali Tn min 1. Tn min 1 berapa? Tn min 1 itu N min 1. Nah, dikali Tn min 2. Nah, ini kan Tn min 2. Tn min 2 juga kita udah tahu nih. Masukin lagi nih ke sini. Tn min 2 itu berapa? N min 2 dikali Tn min 3. Nih, ibarat kata di kan Tn min 3. Kalau kita jabarin lagi, Tn min 3 kan akan jadi kayak gini kan. Tn min 3, terus Tn min 4. Tn min 4 juga kita jabarin lagi, dia akan terusnya gitu. Pokoknya sampai panjang. Nah, baru deh kelihatan polanya. Nah, kan polanya kan sebenarnya kayak gini. Pola ini adalah N. Dari pola ini kalian cari nih, gimana sih cara nyarinya. Nah, kita jelasin aja. Sebenarnya pola ini adalah N faktorial. Nah, N faktorial itu berapa? N faktorial itu
Oh, ini guys. Nah, jadi dari polanya itu kalian cari n-termnya guys. Gimana caranya? Nah, n faktorial terus n faktorial itu big O-nya berapa? N faktorial itu big O-nya n pangkat n. Nah, ini kenapa big O dari n faktorial n pangkat n sebenarnya nggak dikasih tahu juga. Dosen cuma bilang kalau n faktorial itu n pangkat n, tapi gue masih ingat dulu sempet nyari-nyari di jurnal, pokoknya emang ada pendekatan n faktorial itu ya kalau kalian nemu polanya n faktorial, big O-nya itu otomatis n pangkat n dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah cara ngerjain substitusi. Gampang kan guys? Jadi kalian misalkan yang ini juga. Nah, ini berarti kalian harus nyarinya. Nah, misalkan Tn n per 2. Berarti nanti kalian nyarinya ya langkah iteratifnya jangan n-1 tapi n per 2 gitu. Terus ini juga, ini kan ada ini n-1 berarti nanti carinya n-1. Jadi ini nanti diper 2 nanti dimasukin gitu baru kelihatan polanya. Itulah untuk mencari kompleksitas dari relasi rekurensi yang substitusi. Oke guys, jadi soalnya cuma 4 di masing-masing. Ya, yang ini 4, yang ini 4, yang ini 4. Dan ini soalnya sangat gampang ya guys, karena gue yang bikin, jadi ya aman lah istilahnya. Kemudian yang ini juga 10 tapi ini gampang cuma ngisi table dan ini soalnya tuh asal-asalan banget guys gue ngisinya ini 0,5 aja yang nggak usah 0,51 0,5 aja kepencet satunya ini 0,5 terus ya ini tuh bisa dilihat ya ini A-nya berapa B-nya berapa D-nya berapa terus ini kemudian ada yang log pakai ada yang pakai log iseng lah satu soal karena nanti di ujian no one knows gitu berapa kemudian ini ada yang gue akarin tahu lah ya akar sebenarnya n pangkat berapa ini kemudian ada satu n pangkat berapa n pangkat 2 ini juga ada yang koma-komaan cara pemasaran juga tetap walk kemudian ada yang segini terus ingat saking ngangongnya gue bikin soal gue pakai angka acak aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tetap bisa diselesaikan pakai teorema master tenang aja karena saking mudahnya teorema master kemudian ada yang kayak gini ini juga bisa diselesaikan pakai teorema master gitu guys jadi gue jelasin kenapa 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 rekursif ini sangat sulit sebenarnya gampang kan tadi kan kalian lihat jelas gitu ya cara ngerjainnya gampang tapi ya panjang gitu cara ngerjainnya tuh panjang kecuali teorema master nah sangat disayangkan sayangnya ya untuk si rekursif ini dia gampang dibikin soalnya gitu guys. Bahkan gua aja tuh bisa bikin soal gitu. Jadi saking gampangnya rekursif, ini bisa aja gue ganti soalnya jadi 5, ini gue ganti jadi 6, ini gue ganti saking acak-acakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kenapa algoritma rekursif ini gue bilang main villain? Karena soalnya tuh gampang dibikin, tapi cara nyarinya lumayan panjang gitu. Makanya tuh dosen seneng banget bikin soal kayak gini gitu karena soalnya gampang dibikin tapi cara ngerjainnya tuh nyusahin mahasiswa gitu jadi kenapa ini main villain karena di ujian tuh bisa keluar istilahnya minimal tiga soalnya biasanya nih nyari rekurensi sendiri tiga soal pohon rekursif dua soal sendiri lah atau tiga soal sendiri terus substitusi dua soal sendiri gitu karena bikin bikin soalnya tuh gampang guys jadi ini bukan karena susah ya tapi karena bikin soalnya gampang dan ngerjainnya lama gitu. Kenapa disebut main villain ya begitu guys jadi kalian nggak usah takut dengan relasi rekurensi dan lain sebagainya tapi ya memang kenapa gue sebut ini main villain karena dibikin soalnya tuh gampang gitu dan dosen tuh bakal senang banget bikin soal yang kayak gini gitu karena cuma ngubah angka ngubah huruf
Tapi kita yang ngerjain, kita yang capek, guys. Ya, kayaknya di UTS nih, relasi rekurensi atau rekursif ini yang lumayan sulit. Bahkan kita masih ada pertemuan 6 sama 7, dan menurut gue pertemuan 6 7 itu hiburan, guys. Jadi, ya, pokoknya atau ya, istilahnya main villainnya yang ini. Karena itu ya, ini bukan karena susah ya. Sekali lagi disclaimer, bukan karena susah. Lihat aja teorema master kan kalian tahu. Gampang lah, ini cuma ngisi tabel doang. Nanti di ujian juga paling cuma ngisi tabel gini doang juga. Tapi ya gitu, bikin soalnya gampang. Ini aja gue bisa bikin 10 soal. Apalagi dosen gitu, dia bisa ngubah-ngubah angka, dia bisa punya ratusan variasi soal gitu ya. Jadi kalau ratusan itu langsung dimasukin, ya bisa aja gitu. So, itulah untuk algoritma rekursif hari ini. Jadi disclaimer lagi, sebenarnya materinya gampang, cuma gampang banget dibikin soalnya. Misalkan dosen mau apa, bikin fungsi acak gitu kan, tinggal bikin function suka-suka hati dia nih ya, void bintang, terus dijadiin soal, tolong dong cari relasi rekurensinya gimana, bisa. Saat ini cuma INT matahari gini, terus tolong dong cari relasi rekurensinya gimana, bisa gitu. Jadi bahkan ada algoritma acak aja, lu ambil dari Google, terus lu suruh mahasiswa lu suruh cari soal cara nyelesainnya gimana, bisa. Jadi untuk apa ya, keempat empat empat subbab di iteratif ini tuh sangat amat gampang dieksplor dosen gitu guys. Makanya tuh gue bilang ini sulit, karena dia bisa dengan seenak jidat nyari soal dimanapun, tapi kita ngerjainnya lumayan lumayan panjang gitu, dan lumayan costing waktu. Maka dari itu ini adalah main pilihannya, dan kalau bisa ya, kalau bisa, bukan artinya kita mengesampingkan materi lain, tapi kalau bisa, kalau ini udah bisa, materi lain gue rasa langsung jadi EZ sih. Jadi ini emang kayak istilahnya yang bikin deg-degan pas UTS gitu kan ya. Kalau lu udah ngerjain ini duluan, nanti tuh pas kerjaan soal lain di UTS kayak mudah gitu, kayak udah nggak ada pressure ya sih, yang ini udah kelar gitu. Jadi inilah kenapa disebut main villain. Nah, mungkin gitu aja untuk KKP, karena gue tahu soalnya lumayan banyak. Untuk AKP ini spesial gitu ya, dan ini juga. Jadi AKP 1 2 3 4 sebenarnya yang bikin soal tuh Bu Anissa gitu. Terus AKP 5 6 7 yang bikin soal Pak Auzi. Tapi Pak Auzi kayak bilang, ya udah kamu aja yang bikin. Jadi ya, soal AKP 5 ini gue yang bikin. Dan gara-gara ini lumayan panjang. Ini sebenarnya kenapa lumayan banyak? Karena gue berharap seluruh kemungkinan soal di UTS tuh kalian udah kerjain itu, kalian udah ketemu semua lah istilahnya. Jadi kemungkinan soal yang muncul di UTS minimal udah kalian kerjain di LKP, kalau kalian ngerjain LKP-nya tidak melihat teman. Jadi kalau kalian ngerjain LKP ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah UTS lancar. Makanya agak panjang, dan jadi gue kasih deadline-nya seminggu guys. Tenang aja, masih lama. Ini LKP agak spesial seminggu, karena ini juga main villain. Mungkin itu aja dari kabar baik untuk LKP ini. Sebenarnya nggak susah guys. Sekali lagi disclaimer, nggak susah. Cuma ngerjainnya agak panjang. Dan kalau di UTS, yang ngerjain agak panjang tuh costing time banget gitu. Kan kita time attack. Makanya relasi rekurensinya atau materi rekursif ini sangat-sangat amat disebut main villainnya Analgur. Oke, itu aja guys. Ada pertanyaan? Bang, oke, mantap, mantap. Sekarang seperti biasa, kayaknya karena udah nggak ada pertanyaan,
Salah, kirimnya ke PC. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung aja seperti biasa. Absen, tapi sebentar sebelum absen kita kasih batas ucinya dulu. Oke guys, sambil absen. Oke guys, silakan ketik NIM dan nama. Buset, langsung cepet. Oke guys, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah absen boleh left. Guys.